Jadi semua amalan yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian, jangan sama sekali kita niatkan selain daripada Allah. Nanti setelah kita melakukan amalan itu, apakah sholat duha, apakah al-waqi, apakah sedekah, kita berdoa untuk hajat kita. Tidak apa-apa, jadi dipisahkan antara niat dengan doa. Kalau doa Bapak Ibu, sempurnanya semua doa itu, kalau kita berdoa tentang keselamatan kita di akhirat, dan juga tidak boleh melupakan doa tentang kebutuhan dan keperluan kita di dunia. Jadi kalau kita doa tidak apa-apa kita minta dunia Pak. Bahkan tidak sempurna doa seseorang kalau yang dia minta hanya akhirat dan dia tidak meminta dunia. Dan tidak sempurna doa seseorang yang kalau dia minta hanya dunia dan melupakan dia meminta perkara akhirat. Jadi Bapak sekalian, kalau kita umpama bersedekah, itu nawaitu pertama kita adalah Allah. Tapi setelah kita bersedekah, tidak apa-apa Pak, kita berdoa, ya Allah jadikan sedekah saya ini menjadi obat untuk saya. Itu faktor yang pertama, faktor niat. Jadi saya tekankan Bapak Ibu, apapun amalan yang kita lakukan ini, jangan sama sekali niatkan selain daripada Allah. Nanti setelah kita melakukan amalan itu, silakan kita berdoa masing-masing. Dunia boleh kita minta, apatah lagi akhirat. Yang kedua, kadang-kadang ada sedekah seseorang ini tidak berefek kepada kesehatannya, hajatnya, keperluannya, karena tidak sebanding dengan pemberiannya dengan penyakitnya. Tidak sebanding. Anggaplah begini Bapak Ibu, dia tetap sedekah, tapi duit bicumi, uang kecil, sementara penyakitnya penyakit kronis. Coba kalau dia ginjal, penyakit diabetes, baru sedekahnya 2.000, sebanding tidak? 2.000 dengan diabetes, 2.000 dengan jantung, tidak sebanding. Kalau 2.000, boloke cocok, gatal cocok. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini melakukan satu amal, termasuk sedekah, maka harus kita bandingkan dengan hajat kita. Semakin besar hajat kita, maka semakin kita kencangkan. Semakin parah kita punya penyakit, maka semakin kita kencangkan sedekah kita. Kalau satu kali kita bersedekah, belum ada efek daripada hajat kita kepada Allah, maka kita tambah lagi. Menarik Bapak Ibu sekalian, satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah sakit perut, maka dia datang jumpa kepada Rasulullah, mengadukan penyakitnya. Ya Rasulullah, saya sakit perut. Apa kata Rasulullah? Kum fasolli fa inna sholata syifa'un. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah obat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat hajat. Maka Abu Hurairah hadirin sekalian mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Setelah salam, ternyata perutnya masih sakit. Maka dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah sholat 2 rakaat, tapi kok perut saya masih sakit. Apa kata Rasulullah? Kau salat lagi yang kedua kalinya. Maka Abu Hurairah salat lagi yang kedua kalinya. Setelah salam, ternyata perutnya masih sakit. Maka dia datang jumpa kepada Rasulullah, kembali dia adu, ya Rasulullah, saya ini sudah 2 kali salat, tapi kok perut saya belum sembuh. Apa kata Rasulullah? Salat lagi, sesungguhnya bukan salat yang salah, artinya bukan perintah Allah yang salah, tetapi mungkin cara engkau mendirikan salat yang barangkali perlu dibetulkan. Yang perlu dibetulkan di sini barangkali niatnya, tertibnya, mulai dari pagi. Maka ketika Abu Hurairah memperbaiki, mulai daripada wudhunya dan lain sebagainya, sampai beliau melakukan salat yang ketiga kali, alhamdulillah setelah salat, Allah Subhanahu wa taala kontan menyembuhkan sakit perutnya. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Poinnya di sini, ternyata seorang Abu Hurairah pun sahabat yang dididik langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan amalan sampai berkali-kali, berulang-ulang. Apatah lagi kita ini yang mungkin karena satu hajat, satu keperluan kita melakukan amalan, kemudian Allah belum datangkan pertolongan dan kita berhenti melakukan amalan itu, maka salah sesungguhnya. Sampai kita ada pengalaman amal dalam mendapatkan pertolongan Allah,
Nanti insya Allah suatu saat kalau kita ada pengalaman rohani Bapak Ibu sekalian, setiap amalan kita, sedekah kita mampu mewujudkan daripada keinginan kita, maka insya Allah sampai mati kita tidak akan melupakan amalan itu. Pasti kita akan yakin dengan amalan itu. Pernah kebakaran itu di Makassar, kita ada rumah juga katanya di Makassar, itu tetangga rumah saya yang sebelah awalnya api. Kemudian api itu pindah ke tetangga sebelah kiri. Rumah saya posisinya di tengah dan bertingkat. Alhamdulillah Allah selamatkan. Logika kita berpikir Pak, dari rumah sebelah kanannya, rumahnya penguji topan ini, pindah itu api ke rumah tetangganya sebelah kiri. Dan posisi rumahnya di tengah dan bertingkat. Ya kok ini pikir iki, api baru bisa pindah itu ke rumah sebelah kirinya kalau habis itu rumahnya yang ditopang yang posisinya di tengah. Betul? Tapi alhamdulillah katanya terjadi saat itu sampai wartawan itu mengejar saya, Pak Ustaz. Dia bilang, Pak Haji, apa doanya, apa amalannya, apa jawabanku saja itu. Tak dapat kadang atau Pak Dongaku saya katanya tidak ada ilmu. Sekolah saya ini rendah. Cuma karena Allah takdirkan saya ada rezeki sedikit dan saya yakin dengan sedekah, alhamdulillah itu yang saya amalkan. Saya pernah ceramahkan ini ceramah Pak. Sebelum corona saya bawa jemaah haji plus di Mina. Itu salah seorang dokter dalam travel kita, Dokter Heru namanya, dia katakan, Pak Ustaz, apa yang Pak Ustaz ceramahkan itu betul terjadi. Karena kebetulan rumah Haji Topang yang di Makassar yang dimaksud itu tetangganya mertua saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pada saat ya kita mendengarkan, anggaplah dari guru-guru kita yang lainnya, ada sesuatu hal yang berkenaan dengan sedekah, harus kita yakini Bapak Ibu sekalian. Harus kita yakini. Dan harus kita latih diri kita. Memang awalnya barangkali berat, ya, memberikan sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, yang kita bersusah-susah untuk dapatkan, kemudian kita mau berbagi, itu berat awalnya. Tapi suatu saat maka ada keadaan yang tidak membuat kita terkesan dengan hal itu. Kawan, bahkan pimpinan saya lihat langsung Pak, mereka lah ada riolwe waktu hubungan sisa di warga kikir gelak kabetitan rutedo keren, mohon maaf maksudnya ini kikir perhitungan keren. Tapi alhamdulillah setelah dapat hidayah sekarang, masya Allah, setelah Allah bolak hatinya itu balik hatinya, masya Allah, yang saya tahu sudah 3 asrama tahfiz dia bangun sendiri dan sudah 3 masjid dia bangun sendiri. Di Sengkang itu Pak, di Sengkang. Saya punya bos travel itu. Awalnya saya kenal perhitungan. Saya sering sampaikan sama beliau, bayangkan kalau saya ke Makassar itu satu mobil saya di belakang, dia di depan, pas lampu merah, biasanya itu kan ada anak-anak ini yang apa namanya, cermin anunya. Deh mana muka? Apa sih salahnya kita buka kasih 5.000, 10.000? Kita mau kasih dia nggak enak juga, Pak. Ngosan tuh Ustaz yang namanya diikut. Tapi alhamdulillah setelah Allah balik hatinya, karena dia sudah banyak mendapatkan pengalaman, masya Allah, semakin dia keluarkan hartanya untuk agama Bapak Ibu sekalian, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki yang berlimpah, masya Allah. Nah, tentunya kita ini Pak memberi, bersedekah bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan, bukan, tapi niat yang pertama kita adalah akhirat.